Chapter 131. Pengepungan Maut 1. Mendengar kata-kata angkuh Jian Chen, Tuan Muda Klan Tian Xiong tidak bisa menahan tawa. Dia menatap Jian Chen seperti dia bodoh sebelum mengejek dengan jijik. Hanya kamu sendiri? HMPH, baiklah kalau begitu. Saya akan melihat sendiri jika Anda dapat melarikan diri dari jebakan ini. Tunjukkan pada saya berapa banyak korban yang dapat Anda berikan pada tentara bayaran Klan Tian Xiong ini dengan kemampuan Anda. Tuan Muda telah membawa lebih dari 100 tentara bayaran dengan setidaknya setengah dari mereka adalah tingkat Saint besar. Ada juga sekitar selusin Saint Master, jadi dia tidak percaya bahwa orang ini akan dapat melarikan diri sama sekali. Tanpa ingin membuang nafas lagi pada pembicaraan berlebihan dengan Jian Chen, Tuan Muda itu melambaikan tangannya dan memerintahkan, mengisi. Saya ingin bocah sombong ini diberi pelajaran yang baik. Beberapa tentara bayaran di sisi Tuan Muda itu saling memandang. Satu orang mencibir, itu hanya anak nakal, tidak perlu bagi kita semua untuk bergerak. Beralih ke salah satu tentara bayaran perwakilan Tian Xiong, dia memerintahkan, kalian pergi bawa bocah itu. Ya Pak. Mengikuti perintah pria itu tanpa ragu-ragu, kelompok itu segera berjalan 10 meter ke depan ke tempat Jian Chen berada. Dengan tatapan dingin, salah satu tentara bayaran menggeram, "Nak, akan lebih baik jika kamu dengan patuh membiarkan dirimu ditangkap dan kembali bersama kami ke Klan Tian Xiong. Dengan cara ini Anda akan lebih sedikit menderita, jika tidak, saya bisa menjamin Anda akan kesakitan." Jian Chen mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berdiri di posisi semula dengan menantang. Ini adalah waktu di mana dia bisa memamerkan kemampuannya, dan pedang angin cahaya perak secara bertahap muncul di tangannya. Saat itu, aura di sekitar Jian Chen benar-benar berubah. Semua orang dari Klan Tian Xiong bisa mengatakan apa yang sedang direncanakan oleh Jian Chen berdasarkan tindakannya. Menyerang. Pria yang berbicara sebelumnya berteriak, menyebabkan kelompok tentara bayaran memanggil Saint Weapons mereka saat mereka menuduh Jian Chen. Jian Chen memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Bagi Jian Chen, yang bahkan bisa membunuh para ahli tingkat Saint Master, para pengguna Saint belaka ini bahkan tidak layak melihatnya. Saat beberapa orang mendekati Jian Chen, Lightwind Sword tiba-tiba berubah menjadi Fata Morgana yang kabur, dan dengan cepat menembus dalam bentuk beberapa pedang hantu. Pada saat yang sama, para penyerang terhenti ketika tetesan darah mulai mengalir dari tenggorokan mereka. Kemudian, jejak samar darah secara bertahap muncul, dan akhirnya, mewarnai pakaian mereka dengan warna merah berdarah saat tiba-tiba keluar dari tenggorokan mereka. Pada akhirnya, semua pria pingsan pada saat bersamaan. Ekspresi beberapa tentara bayaran yang berdiri di dekat Tuan Muda secara bersamaan berubah, dan mereka saling bertukar pandang. Mereka bisa tahu dari tatapan mata lawan mereka bahwa dia sangat serius. Orang-orang yang telah meninggal adalah pakan ternak meriam Saint level yang digunakan untuk mengintai kekuatan Jian Chen. Tidak ada yang benar-benar merasa kematian mereka memalukan. Namun, ketika mereka melihat teknik yang digunakan Jian Chen untuk membunuh orang-orang, hati mereka tenggelam. Pada saat itu, mereka hanya bisa melihat bayangan pedangnya yang samar. Jian Chen begitu cepat sehingga mereka hampir tidak bisa melihatnya dengan visi mereka. Dalam sekejap, Jian Chen telah membunuh sekelompok tentara bayaran dari Klan Tian Xiong, segera mendominasi semua orang yang hadir. Meskipun restoran itu dipenuhi orang, restoran itu dipenuhi keheningan. Kelompok tentara bayaran Klan Tian Xiong semua menatap Jian Chen dengan linglung. Mereka tidak berpikir bahwa seseorang semuda Jian Chen bisa melawan begitu banyak orang dari klan mereka dengan mudah. Dia bahkan berani membunuh tentara bayaran sewaan tepat di depan Klan Tian Xiong. Ini benar-benar mengejutkan dan tidak terduga. Klan Tian Xiong telah mendominasi kota Wake selama lebih dari selusin tahun. Meskipun mereka telah bentrok dengan banyak tentara bayaran yang berbeda, mereka tidak pernah berperang melawan seseorang seusia Jian Chen yang berani bertarung sendiri. Ini adalah yang pertama dalam seluruh sejarah Wake City.
Setelah sedikit ragu-ragu, pria berjubah putih di sebelah tuan muda itu berkata dengan suara rendah, "Saudara yang terkasih, saya tidak tahu dari mana Anda berasal atau guru apa yang diajarkan kepada Anda. Tetapi mengapa Anda harus menentang Tian Xiong Clan?" Tampilan kekuatan Jian Chen pada usia muda telah mengungkapkan dia menjadi ahli tingkat tinggi, dan para ahli klan Tian Xiong bahkan tidak bisa menebak siapa yang mendukungnya. Mereka semua takut bahwa Jian Chen mendapat dukungan dari seseorang yang mereka tidak mampu untuk menyinggung. Jika mereka melakukannya, maka itu mungkin akan membawa banyak masalah bagi klan Tian Xiong. Mungkin saja klan Tian Xiong yang telah mendominasi kota Wake begitu lama akan dihilangkan, begitu saja. Ini bukan hasil yang mau dilihat oleh mereka. Meskipun tentara bayaran ini dipekerjakan oleh klan Tian Xiong dan tidak benar-benar berafiliasi dengan mereka, mereka tidak diperlakukan dengan buruk. Setelah dipekerjakan oleh klan begitu lama, tentara bayaran telah mengembangkan beberapa perasaan untuk klan, dan tidak ada dari mereka yang memiliki keinginan untuk melihatnya dikutuk kepunahan atas masalah sekecil itu. Jian Chen mencibir. Berkat pengalamannya sebagai seorang musafir di dunianya sebelumnya, ia segera menebak apa yang sedang berusaha dicapai pria itu. "Aku seorang musafir sendirian, dari mana aku berasal tidak penting bagi kalian semua. Mengenai siapa guruku, aku minta maaf, tetapi sampai hari ini, aku belum pernah memiliki guru. Terakhir, itu adalah klan Tian Xiong Anda yang memprovokasi saya pertama kali. Sejak kapan itu berubah menjadi saya yang membuat konflik?" Jian Chen tertawa dingin. Mendengar itu, beberapa pria paruh baya segera melepaskan napas. Setelah itu, pria yang sebelumnya berbicara melanjutkan, "Kalau begitu sebaiknya kamu kembali ke klan Tian Xiong bersama kami. Kalau tidak, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan terkecil kepada Anda. Jika Anda keluar dari lengan atau kaki yang hilang ini, itu akan menjadi buruk." Setelah melihat Jian Chen mengirim kelompok tentara bayaran tanpa usaha, orang-orang ini tidak memiliki keinginan kuat untuk melawannya. Meskipun mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat menangkap Jian Chen, kecepatan pedangnya yang seperti kilat adalah sesuatu yang mereka takuti. Jika mereka terluka, tidak mungkin keuntungan mereka akan melampaui keuntungan mereka. Jika mereka bisa menangkap Jian Chen tanpa banyak usaha, mereka akan sangat senang. Dalam mimpimu, Jian Chen mencibir. Lengan kanannya bergetar ketika pedang angin ringan dengan cepat menari di udara, ujungnya terbang ke arah sekelompok orang. Sejumlah besar pedang Qi menyelimuti pedang sekali lagi saat Jian Chen berkata, "Bicaralah sedikit omong kosong, jika Anda ingin melakukan sesuatu, maka cepatlah." Provokasi Jian Chen membuat marah seluruh klan Tian Xiong. Tuan muda itu sudah lama kehilangan kesabaran. Dia segera melambaikan tangannya sambil meraung. "Kenapa kalian hanya berdiri di sana? Cepat dan tangkap dia." Meskipun kelompok orang yang berdiri di sebelah tuan muda ini tidak memiliki status atau posisi rendah, jelas bahwa tulang punggung mereka masih tuan muda dari klan Tian Xiong. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, kelompok orang ini mulai menyerbu ke depan. Chapter 132. Pengepungan Kematian 2. Aura pembunuhan yang kuat melintas di mata Jian Chen. Tidak menunggu klan Tian Xiong untuk maju lebih jauh, dia mengangkat pedangnya sendiri untuk menyerang. Dengan kecepatan yang hampir tidak terlihat oleh mata telanjang, Lightwind Sword melintas di pedang mendekati Jian Chen. Terhadap pedang yang begitu cepat, bahkan orang-orang yang lebih kuat dalam kelompok tidak dapat mempertahankan diri dengan benar. Saat pedang menyelesaikan busurnya ke bawah, tentara bayaran segera jatuh ke tanah. Darah kecil mengalir deras dari tenggorokan mereka dan menodai tanah di bawah mereka dengan warna merah yang berwarna-warni. Tapi klan Tian Xiong telah membawa lebih dari 100 orang, jadi kematian sejumlah kecil orang itu bukan masalah bagi mereka. Kelompok lain mulai menyerbu ke arah Jian Chen dengan suara yang sangat keras sehingga penyerbuan mereka bergema. Melihat sekelompok orang yang tampaknya tidak tahu biaya kematian ke depan,
tatapan Jian Chen menjadi lebih dingin. Sambil mendesah, dia meningkatkan kecepatan pedangnya, dan masing-masing tentara bayaran mendapati tenggorokan mereka ditusuk. Dalam hati mereka tahu ini adalah pukulan fatal dan tidak ada sedikit pun belas kasihan yang ditemukan dalam Jian Chen. Meskipun Jian Chen tahu bahwa klan Tian Xiong adalah klan utama di kota Wake, dia sama sekali tidak takut pada hal-hal seperti ini. Sekarang dia sendirian lagi. Dia tidak punya siapa-siapa di belakangnya yang harus dia khawatirkan, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tubuh mungil Jian Chen terus-menerus menenun melalui penyerangnya saat Light Wind Sword-nya melintas tanpa henti. Dengan setiap busur pedangnya, orang lain akan jatuh, dan berkat kekuatan bertarungnya yang sengit, seluruh restoran telah menjadi tempat kekacauan. Kursi-kursi dan meja-meja yang sebelumnya ditata dengan rapi sekarang berserakan, sementara piring makanan yang harum telah jatuh dan tumpah ke tanah. Secepat iblis, Jian Chen dengan cepat mengirim tentara bayaran demi tentara bayaran. Dalam rentang beberapa detik, 10 tentara bayaran lainnya telah jatuh, tidak pernah bangkit lagi. Tampaknya seolah-olah Jian Chen memiliki mata di belakang kepalanya yang bisa mengamati segala sesuatu di medan perang. Setiap kali seorang tentara bayaran mengayunkan Sein Weaponnya, Jian Chen akan nyaris tidak menghindari bahaya pada titik kritis. Dia adalah seorang pria lajang yang menghadapi lusinan orang, tetapi bahkan setelah bertarung selama beberapa waktu, dia belum menerima luka. Bahkan ketika tentara bayaran berusaha sekuat tenaga untuk menebasnya, pakaian Jian Chen bahkan tidak memiliki sedikit pun air mata. Melihat tentara bayarannya jatuh ke lantai satu persatu tanpa Jian Chen menderita luka, tuan muda dari klan Tian Xiong merengut dengan ketidakpuasan sebelum mengutuk, kelompok ini tidak berguna, tidak berguna. Semua orang di sini baik untuk apa-apa. Saya tidak tahu bahwa ayah saya telah mengangkat sampah yang tidak berguna sehingga bahkan selusin dari mereka tidak dapat menyita satu orang pun. Dia menggelengkan kepalanya untuk melihat pria di sisinya sebelum berteriak, "Untuk apa kamu dan orang-orangmu berdiri? Cepat tangkap dia." Setelah dia dibawa kembali ke klan Tian Xiong, saya akan menunjukkan kepadanya betapa luar biasanya saya. HMPH, siapapun yang menghinaku tidak pernah lolos begitu saja. Dia tidak akan menjadi pengecualian. Kelompok orang yang diteriaki tuan muda itu adalah tentara bayaran terkuat. Dengan status mereka pasti akan sangat dihormati, bahkan di klan Tian Xiong. Setelah tidak diberi wajah oleh tuan muda saat dia berteriak pada mereka tidak bisa membantu tetapi merasa kesal. Para lelaki saling memandang sebelum salah satu dari mereka berbicara. Meskipun orang ini masih muda, dia luar biasa kuat. Gerakannya dan kecepatan pedangnya sangat cepat. Bahkan jika kita melawannya, kita akan mengalami kesulitan juga. Terlebih lagi, semua pedangnya yang menyerang sejauh ini berakibat fatal. Jika tentara bayaran tidak mati oleh pedang melalui tenggorokan mereka, maka mereka mati karena jantung mereka tertusuk. Dari sini, Anda dapat melihat bahwa orang ini sama sekali tidak sederhana. Menghadapinya langsung sekarang akan menjadi keputusan yang tidak bijaksana, dan kita bahkan mungkin terluka. Untuk saat ini, akan lebih baik untuk memanggil beberapa orang agar dia menyia-nyiakan Sein Force-nya. Saat dia menggunakan semua Sein Force-nya, kita akan menyerang dan menang dengan mudah. Tidak buruk, saya menyetujui saran ini. Saran pria itu dengan cepat disetujui oleh tentara bayaran lainnya. Meskipun ini akan meningkatkan jumlah korban di antara klan Tian Xiong, tanggung jawab itu akan jatuh pada tuan muda sendiri dan bukan tentara bayaran itu sendiri. Dan karena tuan generasi kedua ini sama sekali tidak peduli pada mereka tidak mau membuang nyawa mereka untuknya. Jika itu berarti membuang nyawa orang lain untuk bertahan hidup mereka sendiri, mereka akan melakukannya. Menindaklanjuti, pasukan tentara bayaran lain memasuki restoran untuk membunuh Jian Chen. Orang-orang dalam kelompok ini adalah tingkat Sein besar, jadi mereka lebih kuat dari kelompok sebelumnya dengan selisih yang besar. Jian Chen segera melibatkan orang suci besar dalam pertempuran sengit.
Terhadap kelompok yang jauh lebih kuat dari sebelumnya, tekanan Jian Chen telah sangat meningkat, dia tidak akan bisa bertarung semudah sebelumnya. Ketika pertempuran semakin dan semakin intens, seluruh restoran menjadi semakin hancur. Semua dinding di sekitarnya memiliki lubang yang menembus mereka, menyebabkan seluruh restoran berada di ambang kehancuran. Di luar restoran, kerumunan besar orang telah berkumpul, dan dengan penuh semangat bergosip tentang pertarungan yang terjadi di dalam. Di dalam restoran, dalam kilatan perak yang cemerlang, Jian Chen menikam salah satu orang suci hebat di hati, membunuhnya seketika. Menempel di dada pria itu, dia mengirim tubuh terbang ke belakang, menciptakan lubang lain di dinding restoran sebelum tubuh terbang keluar. Restoran itu bergidik sekali lagi, masing-masing bergoyang lebih kuat dari yang terakhir. Akhirnya, suara keras kayu yang berderak bisa didengar saat bergetar sekali lagi. Jian Chen dengan gesit menghindari bilah 3 Sein Weapons sambil melihat pilar goyangan restoran. Tanpa ragu-ragu, dia mendorong tentara bayaran pergi ketika dia melarikan diri dari lubang yang baru dibuat, keluar ke jalan. Mengejarnya, jangan biarkan dia pergi. Saat dia melihat Jian Chen meninggalkan restoran, tuan muda itu berteriak pada tentara bayaran untuk mengejarnya. Setelah tuan muda itu berbicara, kelompok tentara bayaran di sebelahnya juga berteriak, tidak bagus, restoran akan runtuh, mengantar tuan muda pergi ke tempat yang aman. Segera, seorang pria paruh baya menyambar bahu tuan muda sebelum membawanya keluar dari jalan restoran yang runtuh. Semua orang mengikuti di belakang. Saat kelompok itu berlari keluar dari restoran, seluruh restoran menyerah. Pada saat itu, tentara bayaran yang tidak berhasil tepat waktu dimakamkan. Segera setelah itu, sinar cahaya perak terbang ke arah tuan muda dari klan Tianxiong. Chapter 133. Kematian Tuan Muda Klan Tianxiong. Tuan Muda, hati-hati, pria paruh baya itu berteriak ketika dia menemukan lintasan cahaya putih yang berkedip. Wajahnya menjadi lebih pucat oleh 2 warna ketika dia menyadari pedang itu berjalan terlalu cepat. Dengan pedang sudah 1 meter dari tenggorokan Tuan Muda, di bawah situasi seperti ini, tidak ada waktu untuk bereaksi. Karena sambaran pedang seperti kilat, Tuan Muda yang nyaris seperti Sein praktis tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi, sehingga Lightwind Sword menikam dirinya sendiri dalam-dalam ke tenggorokannya. Tuan Muda Klan Tianxiong membelalakan matanya saat dia melihat pedang di tenggorokannya mati. Ada pandangan tidak percaya, dia sama sekali tidak mengharapkan hasil ini. Untuk berpikir bahwa tentara bayaran kecil yang tertekan ini dia temui di jalan menuju pegunungan Magical Beast Mountain tiba-tiba akan menjadi orang yang mengakhiri hidupnya. Jika dia tahu tentang ini sebelumnya, dia tidak akan berani mendekati Jian Chen, tapi itu memalukan bahwa tidak ada yang namanya pil penyesalan di dunia ini untuk dia makan. Saat ini, takdirnya sudah dikonfirmasi, dan ada kesempatan yang lebih baik baginya untuk mengubah lanskap pegunungan daripada ini. Melihat tuan muda mereka telah menusuk tenggorokannya, tentara bayaran di sisinya semua terkejut, beberapa bahkan memucat seketika. Mereka sepenuhnya menyadari bahwa orang di depan mereka adalah tuan muda dari klan Tianxiong yang sangat dicintai oleh pemimpin klan. Dia juga penerus klan ketika saatnya tiba. Jadi untuk melihat tuan muda mereka terbunuh tepat di depan mata mereka, mereka tidak bisa mempercayainya. Jika pemimpin klan mendengar berita ini, tidak ada yang tahu seberapa marahnya dia, dan seberapa parah hukuman mereka. Hanya berpikir tentang temperamen parah dari pemimpin klan Tianxiong telah mengirim menggigil di antara semua tentara bayaran. Masing-masing dari mereka mulai menatap Jian Chen dengan marah. Jika mereka tidak dapat membawa Jian Chen kembali bersama mereka, maka mereka akan dilayani sebagai pengganti. Berat, kamu telah membunuh tuan muda kita, bersiap untuk mati. Semua tentara bayaran mulai menagih ke Jian Chen tanpa ragu sambil berteriak. Semua tentara bayaran Tianxiong mengelilingi dia segera. Jangan biarkan dia melarikan diri.
Semua tentara bayaran ini berstatus tinggi di klan Tianxiong, jadi saat mereka berbicara, setiap anggota klan Tianxiong lainnya membuang keraguan mereka dan segera mengepung Jian Chen dari keempat sisi. Pada saat yang sama, semua orang yang telah menonton dengan cepat menjauhkan diri. Bahkan di bawah restoran yang runtuh, aliran tentara bayaran merangkak keluar tampak berantakan, tetapi mereka terus bergabung dengan tentara bayaran lainnya. Setiap tentara bayaran di sekitarnya telah melihat dengan mata kepala sendiri kematian tuan muda mereka di tangan Jian Chen, jadi mereka sepenuhnya memahami gawatnya situasi. Semua orang mengambil langkah mundur untuk mengalihkan perhatian dari diri mereka sendiri. Pada saat ini, tidak ada yang mau pergi dan memberi tahu pemimpin klan. Mereka takut terlibat dalam kematian tuan muda dan menderita amarah menggantikan Jian Chen. Setelah mendaratkan pukulan membunuh pada tuan muda, Jian Chen segera mulai bertarung dengan tentara bayaran paruh baya. Tentara bayaran ini berasal dari level Saint Master, dan 3 dari mereka bahkan berada di level Saint Peak. Terhadap begitu banyak Saint Master, tekanannya penuh, menyebabkan Jian Chen harus keluar semua. Jian Chen dan tentara bayaran terus bertukar pukulan dalam badai pedang tanpa akhir dan tinju yang membuat tentara bayaran bingung. Mengambil keuntungan dari situasi ini, Jian Chen telah menggunakan pedang angin ringan dan segera menusuk salah satu tentara bayaran melalui hatinya. Saat Jian Chen telah menusuk ke jantung pria paruh baya itu, sebuah kapak besar telah mendarat di bahu kirinya, meninggalkan luka yang menetes dan mewarnai pakaiannya merah dengan darah. Merasakan rasa sakit yang luar biasa di bahu kirinya, wajah Jian Chen segera memutih. Menarik pedangnya dari dada pria itu, dia dengan cepat menusukkannya ke tentara bayaran dengan kapak. Melihat kilatan perak Lightwind Sword, pria dengan kapak itu segera menyipitkan matanya dalam konsentrasi dan membawa senjatanya ke depan untuk menerima pukulan. Pada saat tabrakan, pria itu terlempar ke belakang oleh kekuatan ledakan. Ding! Ujung pedang angin ringan telah menusuk ke bilah kapak. Tapi berkat jumlah pedang ki di sekitar pedang, itu telah meninggalkan penyok yang terlihat di bilah yang mengkilap. Suara logam yang tajam terdengar saat 5 Saint Weapons segera menuju ke arah Jian Chen pada saat yang sama sambil memotong setiap rute pelarian yang mungkin untuk Jian Chen. Jumlah Saint Force yang terpancar dari masing-masing senjata sudah cukup untuk menyebabkan sejumlah besar fluktuasi udara. Mata Jian Chen melotot kesal karena jumlah pedang ki pada pedang angin ringannya meningkat beberapa kali lipat, membuat pedang itu tampak lebih berbahaya dari sebelumnya. Dalam sekejap, ia menyerang kelima senjata Saint dan memukul masing-masing dengan dentang. Sementara Lightwind Sword telah menghentikan 5 Saint Weapons, wajah Jian Chen menjadi sedikit putih ketika lengan kanannya mulai bergetar sedikit. Serangan gabungan ini adalah kekuatan terpadu dari semua 5 tentara bayaran yang akan sangat sulit untuk diterima dengan mudah. Karena jumlah besar kekuatan yang ditempatkan di belakang 5 tentara bayaran, seluruh tangan kanan Jian Chen telah mati rasa karena bahkan organ-organ dalamnya telah terguncang sementara. Dengan marah berteriak, Saint tidak berani membiarkan Jian Chen memiliki kesempatan untuk bernapas dalam istirahat. Sekali lagi menyerang dia, tentara bayaran ini sangat pintar. Kecuali ada lubang dalam pola serangan mereka, Jian Chen akan merasa sulit untuk mempertahankan diri tanpa terluka parah. Ekspresi sengit menampakkan diri di wajah Jian Chen saat dia tiba-tiba berdiri di depan 5 Saint Weapons. Lightwind Sword-nya kemudian berubah dalam seberkas cahaya perak saat itu terbang pada orang terdekat dengan kecepatan sangat tinggi. Lightwind Sword tidak menemui penghalang saat menembus tenggorokan pria itu. Pada saat yang sama, 5 Saint Weapons yang berada di ambang memotong ke dalam dirinya memiliki Saint Force mereka sudah hampir menyentuh pakaiannya. Dalam sepersekian detik, tubuh Jian Chen memutar dengan cara yang telah menghindari 3 dari Saint Weapons, tetapi 2 sisanya telah memukulnya di punggung dan pinggang. Jian Chen menahan teriakannya saat wajahnya yang sudah putih semakin pucat. Dia segera menarik pedangnya dari tenggorokan salah satu tentara bayaran dan memandangi para pejuang yang tersisa,
dia membuang gagasan untuk terus bertarung dengan bersemangat dan mulai merencanakan cara melarikan diri dari daerah ini. Jian Chen jelas mengerti bahwa klan Tianxiong memiliki jumlah kekuatan yang besar. Semakin lama dia tinggal di sini, posisinya semakin tidak menguntungkan. Dengan kekuatannya saat ini, dia hanya akan bisa bertarung melawan Saint Master. Jika klan Tianxiong memiliki Saint Master, dia akan berada dalam masalah. Namun, dengan jumlah kekuatannya yang tersisa, itu tidak akan cukup untuk membela diri. Merasakan rencana Jian Chen untuk melarikan diri, salah satu dari Saint Master yang tersisa segera berteriak, blokir dia dengan cepat. Jangan biarkan dia melarikan diri. Chapter 134. Murka Klan Tianxiong. Merasakan bahwa Jian Chen berencana untuk melarikan diri, salah satu dari Saint yang tersisa segera berteriak, blokir dia dengan cepat. Jangan biarkan dia melarikan diri. Tentara bayaran waspada yang mengelilingi Saint Master dan Jian Chen segera menyerbu ke depan untuk memblokir Jian Chen dengan heroik. Para senjata di tangan mereka segera turun ke arah Jian Chen. Dan meskipun tahu seberapa kuat Jian Chen, mereka yang maju untuk memblokirnya tidak takut sama sekali. Kaki Jian Chen agak kabur, menyebabkan dia menyimpang dari jalan aslinya dan ke samping. Menghindari banyak Saint Weapons, lengan kanannya bergetar ketika pedang angin ringannya menari liar di sekeliling. Satu demi satu, tentara bayaran yang mencoba memblokirnya jatuh ke tanah. Bagaimana orang suci atau orang suci besar bisa bertahan melawan penggunaan langkah mendalam Jian Chen? Meskipun terluka dan kemampuan bertarungnya diturunkan, jika Jian Chen menggunakan seluruh kekuatannya, tentara bayaran ini masih tidak akan memiliki kesempatan. Setelah membunuh tentara bayaran dengan kecepatan kilat, Jian Chen memutar tubuhnya tanpa ragu-ragu, dan mulai melarikan diri dari tentara bayaran, seolah-olah dimiliki oleh setan. Adapun orang-orang yang mengamati perkelahian, mereka segera meninggalkan jalan begitu mereka melihatnya langsung menyerang mereka. Hampir seolah-olah mereka takut menghalangi Jian Chen dan menemui nasib yang sama dengan yang dimiliki anggota klan Tianxiong. Jian Chen telah berperang melawan klan Tianxiong sendirian sambil membunuh beberapa ahli peringkat tinggi, dan bahkan 2 Peak Saint Master, benar-benar tidak takut pada klan Tianxiong. Fakta bahwa dia bahkan membunuh tuan muda klan telah membuat tentara bayaran begitu takut sehingga mereka tidak berani memprovokasi dia. Bahkan, beberapa orang sudah mulai melihat dia sebagai orang dengan kekuatan dari Saint Master. Tipe orang ini jarang terlihat bahkan dalam sekelompok besar tentara bayaran. Jian Chen bergerak dengan kecepatan luar biasa. Dalam waktu singkat, dia sudah 30 meter dari kelompok tentara bayaran mengawasinya. Pada saat itu, karena tidak ada cukup waktu, tentara bayaran yang mengawasinya tidak cukup cepat untuk membuka jalan baginya. Sama seperti Jian Chen hendak mencapai kelompok tentara bayaran, kedua kakinya tiba-tiba menginjak tanah, mendorong seluruh tubuhnya ke udara, kakinya masih dalam posisi berlari. Jumlah kekuatan di belakang lompatannya luar biasa, mengirimnya terbang 10 meter dari tentara bayaran. Saat tubuhnya menyentuh tanah, Jian Chen mulai melarikan diri dari mereka sekali lagi. Setelah dia, cepat dan kejar dia, jangan biarkan dia melarikan diri, tangkap dia dengan cepat, dia berusaha melarikan diri dari kota. Seseorang mengirim pesan ke perwira militer kota untuk menutup gerbang. Kumpulan teriakan marah dan tidak sabar terdengar saat tentara bayaran masuk dari belakang dengan suara memekakkan telinga. Beberapa Saint Master telah mengikuti tindakan Jian Chen dan melompati para pengamat, sebelum dengan cepat menghilang ke jalanan. Tentara bayaran tingkat Saint dan Saint besar dengan cepat mengikuti di belakang. Mengaum, tidak terlalu lama setelah mereka memasuki jalan-jalan, geraman binatang buas yang marah bisa terdengar dari belakang. Raungan itu menyebabkan seluruh jalan bergetar, hampir seolah-olah ada gempa bumi. Para tentara bayaran yang masih berdiri di sekitar untuk menonton tiba-tiba membersihkan jalan ketika binatang ajaib seperti sapi datang melalui.
Dipasang di atas binatang ajaib itu adalah seorang pria paruh baya yang kokoh mengenakan jubah bersulam emas. Dari penampilannya, dia tampak mendekati usia 50-an, dan ekspresi seriusnya membuatnya tampak lebih mengesankan. Pupil matanya yang gelap seperti malam itu sendiri bersinar dengan tatapan dingin yang membuat banyak tentara bayaran yang lebih lemah tidak dapat menatap wajahnya. Di kota terpencil seperti Wake City, orang yang memiliki kemampuan untuk mengendarai binatang buas adalah pemandangan yang sangat langka. Namun, satu hal yang pasti, jika orang yang mengendarai binatang ajaib bukanlah ahli tingkat tinggi, maka itu adalah orang dari klan bangsawan. Itu karena hanya dua tipe orang ini yang biasanya bisa menggunakan binatang ajaib sebagai tunggangan. Mengikuti di belakang pengendara binatang ajaib paruh baya adalah sekelompok sekitar 50 orang. Setiap anggota berdiri dalam formasi bersih dengan ekspresi serius, dan mereka tampak seperti tentara yang terlatih dengan baik. Tepat saat pria paruh baya itu muncul, mata semua orang terfokus padanya. Seluruh area menjadi sunyi senyap, tapi segera setelah itu, tentara bayaran yang mengamati semua mulai saling berkomentar. Bukankah itu pemimpin klan Tianxiong, Tianxiong Lai? Saya tidak berpikir dia akan tiba begitu cepat. Dikatakan bahwa tidak hanya klan Tianxiong klan terkuat di kota Wake, tetapi pemimpin klan juga sangat kuat. Dia telah mencapai ranah master besar Saint Tengah, dan juga memiliki pertahanan berdasarkan atribut Saint Force bumi miliknya juga. Di semua Wake City, ada sangat sedikit orang yang bisa bersaing dengan Tianxiong Lai klan Tianxiong. Tuan muda dari klan Tianxiong adalah hasil dari kerja keras bertahun-tahun oleh Tianxiong Lai. Dengan susah payah dia membesarkan seorang putra, bahkan bisa dikatakan melahirkannya saja sudah cukup sulit. Sejak kelahiran tuan muda, Tianxiong Lai memperlakukannya seperti harta yang mahal. Saya tidak tahu seberapa marahnya Tianxiong Lai setelah mengetahui bahwa putranya telah terbunuh. Putranya adalah satu-satunya kandidat untuk meneruskan warisan klan Tianxiong. Tianxiong Lai, yang sedang duduk di atas binatang ajaib, menatap tentara bayaran di bawahnya dengan tatapan dingin. Namun, begitu matanya jatuh pada pemuda berjubah putih di lantai, matanya tiba-tiba menjadi kaku saat niat membunuh yang kuat mengalir keluar darinya. Wajahnya mulai memerah, bahkan napasnya menjadi melelahkan, dan ekspresi wajahnya berubah menjadi tidak percaya. Kang Tianxiong Lai berteriak dengan sedikit gemetar dalam suaranya. Melompat turun dari kudanya, dia berlari ke tempat putranya berbaring dengan mata lebar. Wajah Tianxiong Lai memucat dengan cepat ketika dia mempelajari wajah yang terlalu familiar di tanah dengan ekspresi kaget. Kang Tianxiong Lai berteriak dengan sedih saat dia mengguncang bahu pemuda itu dengan kedua tangannya. Merasakan tubuh yang sedingin es, hati Tianxiong Lai terasa seperti hancur. Dari pengalamannya yang luas, dia sudah tahu bahwa orang ini sudah berhenti bernapas dan mati. Kang Tianxiong Lai terus menangis dengan sedih ketika air mata mulai mengalir dari matanya. Air matanya yang jernih jatuh dari matanya, perlahan-lahan mengalir ke wajah putranya yang tabah, dan akhirnya jatuh ke tanah dan pecah. Tianxiong Kang adalah pewaris tunggal Tianxiong Lai. Karena cedera pada tubuhnya, ia sejak lama dianggap tidak dapat memiliki anak. Tetapi anak ini adalah pencapaian yang paling membanggakan, dan dia selalu menyayangi anak lelakinya ini. Karena tidak mungkin baginya untuk memiliki anak, Tianxiong Kang adalah harta kesayangan klan. Tapi sekarang kesombongan dan kebahagiaan Tianxiong Lai tiba-tiba terbunuh, hatinya telah diserang dan dihancurkan dengan cara yang tidak mungkin digambarkan dengan kata-kata. Tianxiong Lai terlihat berusia sekitar 40 hingga 50 tahun, tapi itu karena harapan hidup normal orang-orang di benua Tianyuan, serta kultivasinya. Pada kenyataannya, dia sudah berusia 70-an, dan dengan cedera yang dideritanya di awal kehidupan, dia benar-benar tidak mampu bereproduksi. Siapa yang membunuh Kang Erku? Tidak peduli siapa itu, Tianxiong Lai,
akan merobek tubuh mereka menjadi ribuan bagian. Chapter 135. Melarikan diri dari kota Wake. Kota Wake mungkin merupakan kota kelas 3 dengan jumlah penduduk tetap yang sedikit. Tetapi karena kedekatannya dengan pegunungan Magical Beast dan jumlah tanah subur di sekitar mereka, jumlah orang yang mengalir masuk dan keluar dari kota itu adalah pada tinggi konstan. Ada banyak pedagang dan pedagang yang mencoba menjual dagangan mereka di jalan-jalan kota Wake. Beberapa toko menjual hampir semua hal yang bisa dibayangkan, tetapi di antara semua toko, restoran memegang posisi dominan dalam industri ini. Tentara bayaran dan pedagang di karavan tanpa henti berjalan di jalan sambil bergosip antara satu sama lain. Keributan di jalanan benar-benar merupakan pertanda bahwa Wake City berkembang. Namun, pada saat ini, ada gangguan besar di jalan-jalan yang sama. Semua orang hanya bisa melihat sosok muda dengan pakaian basah berlarian datang ke arah mereka dengan kecepatan sangat tinggi. Penampilan pemuda itu telah diperhatikan oleh banyak orang di jalanan, yang semuanya menunjuk dan mulai mengobrol satu sama lain. Siapapun yang menghalangi orang itu akan sangat dihargai oleh klan Tianxiong. Pada saat yang sama, teriakan nyaring datang dari belakang. Beberapa sosok acak-acakan berlari keluar dari belakang ketika mereka mengejar pemuda dengan kecepatan yang sama cepatnya. Klan Tianxiong, mereka dari klan Tianxiong. Klan Tianxiong adalah klan nomor 1 di kota Wake. Saya tidak akan berani memprovokasi orang yang telah melakukan pelanggaran terhadap klan Tianxiong. Setelah mendengar kata-kata pria paruh baya itu, banyak tentara bayaran mulai saling berbisik. Namun, tidak seorang pun memutuskan untuk mengejar pemuda itu dan menghalangi jalannya. Pemuda itu adalah Jian Chen, orang yang dengan mudah membunuh tuan muda klan Tianxiong, serta beberapa tentara bayaran lainnya yang berafiliasi dengan mereka. Jian Chen bergegas menuju gerbang kota. Setiap kali dia menemukan halangan, dia akan dengan cepat melewatinya dengan kecepatan ekstrim. Meski begitu, masih ada beberapa Saint Master yang mengejarnya dengan ama. Namun, penggunaan langkah mendalam Jian Chen telah menguntungkannya. Jadi meskipun pria paruh baya itu lebih kuat darinya, mereka tidak dapat menyusulnya. Mereka harus setidaknya perlu berada di tingkat Saint besar dengan angin yang dikaitkan Saint Force untuk mengalahkannya. Jika tidak, kecepatan mereka hanya cukup untuk mengimbangi tingkat Jian Chen. Plus, mereka tidak bisa mengatasi hambatan semudah Jian Chen. Meskipun merupakan kota kelas 3, jumlah area yang terbentang di kota Wake masih besar. Bahkan jika Jian Chen bergegas ke gerbang kota secepat mungkin, periode setidaknya akan mengambil jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menyalakan lilin. Setelah berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, Jian Chen sekarang bernapas cukup keras. Dia sebelumnya hanya terlibat dalam pertempuran sengit yang menghabiskan cukup banyak Saint Force-nya, dan sekarang dia bahkan terluka. Beban yang dia rasakan dari berlari dengan sekuat tenaga di bawah kondisinya saat ini sangat besar. Selain itu, tubuhnya merasakan rasa sakit yang hebat dari luka-lukanya setiap kali ia bergerak, sehingga saraf Jian Chen diuji. Di depan, menara raksasa dan megah gerbang kota terlihat jelas, bersama dengan para prajurit di atasnya. Saat ini, Jian Chen berjarak sekitar 5 km dari gerbang kota, sementara Saint Master di belakangnya berjarak sekitar 50 meter darinya. Melihat gerbang kota semakin dekat dan dekat, hati Jian Chen tidak bisa membantu tetapi sedikit rileks, meskipun kecepatannya tidak berkurang. Jian Chen sadar bahwa dengan kekuatannya saat ini, tidak ada cara baginya untuk melawan klan Tianxiong, yang memiliki pengaruh besar terhadap Wake City. Saat ini, semua yang ingin dilakukan Jian Chen adalah melarikan diri dari Wake City. Dengan begitu, jumlah bahaya akan berkurang secara drastis. Mengaum. Pada saat ini, raungan marah binatang buas datang dari belakang Jian Chen. Saat raungan menghilang, teriakan marah lainnya menyusul segera setelah itu. Aku, Tianxiong Lai.
akan sangat menghargai siapapun yang menangkap pria itu. Mendengar suara yang datang dari belakang, wajah Jian Chen berubah sedikit. Berdasarkan suara itu, dia bisa menentukan seberapa kuat orang itu, dan ini adalah seseorang yang tidak mampu dia lawan. Tian Xiong-lai, saya kira itu orang lain dari klan Tian Xiong. Jian Chen berpikir sendiri secara diam-diam. Meningkatkan kecepatannya, Jian Chen mulai berlari lebih cepat. Para pedagang dan tentara bayaran yang telah mendengar deru marah Tian Xiong-lai tampak terpana. Tian Xiong-lai, bukankah itu pemimpin klan nomor 1 saat ini di Wake City? Untuk menyinggung anggota klan Tian Xiong dan kemudian dikejar oleh mereka, berarti mereka harus menjadi orang yang kuat saat itu. Lupakan saja, aku baru saja mencapai level Great Sein, yang terbaik adalah tidak terlibat. Klan Tian Xiong adalah yang terkuat di dalam kota. Jika aku harus membantu menghentikan orang ini, maka Tian Xiong-lai pasti akan memberikan hadiah besar padaku. Mungkin aku bahkan bisa menjadi teman klan Tian Xiong. Sesuatu seperti ini akan sangat kebetulan bagiku. Beberapa tentara bayaran yang akrab dengan struktur kekuasaan di kota Wake mulai berbicara tentang status Tian Xiong-lai. Ketika mereka berbicara satu sama lain, beberapa pria yang lebih kuat mulai menimbang manfaat dari membantu. Jelas bahwa Tian Xiong-lai memiliki cukup gengsi di Wake City. Saat dia berbicara, banyak tentara bayaran segera dipengaruhi. Melihat Jian Chen datang berlari ke arah mereka, banyak tentara bayaran sudah mengeluarkan Sein Weapons mereka dan berjalan keluar untuk memblokir jalan Jian Chen. Saat satu tentara bayaran berjalan ke depan, semua tentara bayaran lainnya mengikuti, dan membantu memblokir jalur Jian Chen. Orang-orang ini jelas tertarik pada hadiah yang tak tertahankan yang diberikan oleh Tian Xiong-lai. Setelah semua, klan Tian Xiong sama kuatnya dengan kenyataan seperti nama mereka. Melihat sekelompok orang di depan, wajah Jian Chen segera mengeras. Tetapi karena dia berjalan sangat cepat, dia sudah tepat di sebelah mereka dalam rentang kurang dari 5 detik. Tepat saat Jian Chen hendak melakukan kontak, tentara bayaran membawa Sein Weapons mereka ke saat mereka menuduhnya. Tidak ingin terjerat dengan mereka, Jian Chen melompat ke udara untuk menghindari kelompok yang masuk. Mendarat di atas atap sebuah toko, dia menghilang di atas kepala di antara kerumunan. Kamu pikir kamu melarikan diri kemana? Segera sekelompok ahli dengan waktu reaksi yang lebih cepat terbang bersamanya, dan menebas Jian Chen dengan Sein Weapons mereka. Sejumlah besar niat membunuh terlintas-melintas dari Jian Chen saat Lightwind Sword berwarna perak muncul entah dari mana. Dengan desakan tangannya, itu dengan cepat terbang ke pengejarnya. Ding 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 ding. Suara Sein Weapons yang berselisih satu sama lain berdering di udara ketika darah mulai memercik ke bawah. Beberapa jumlah tentara bayaran yang mengejar Jian Chen seperti layang-layang patah yang telah kembali ke tanah dengan sia-sia. Setelah menjatuhkan mereka ke tanah dan diam-diam berjuang oleh miliknya, jika tidak ada gerakan dari mereka. Sebaliknya, tetesan darah mengalir dari tenggorokan dan dada mereka ke tanah di bawah mereka. Chapter 136. Mengejar klan Tian Xiong. Sementara Jian Chen di udara, dia dengan cepat membunuh tentara bayaran yang mengejarnya. Peragaan kekuatan yang tiba-tiba ini mengejutkan semua orang. Mereka tidak berpikir bahwa Jian Chen akan dapat membunuh tentara bayaran. Dengan perkembangan baru ini, banyak tentara bayaran memutuskan menentang rencana awal mereka untuk memblokir Jian Chen. Meskipun banyak orang tergoda oleh janji Tian Xiong-lai akan hadiah besar, orang perlu hidup untuk mengklaimnya. Jika mereka membuang hidup mereka, mereka tidak akan bisa menikmatinya bahkan jika mereka mendapat hadiah. Setelah membunuh tentara bayaran menghalangi jalannya, Jian Chen terus maju. Melompat turun dari gedung-gedung, dia berlari untuk mendekati gerbang kota. Setelah melihat apa yang baru saja terjadi, tidak ada lagi tentara bayaran yang berani menghalanginya. Jadi untuk waktu yang cukup lama, perjalanan Jian Chen ke gerbang kota sangat lancar.
Kamu tidak akan pergi, bahkan jika kamu berlari ke ujung bumi itu sendiri. Aku, Tian Xiong-lai, bersumpah untuk memecah tubuhmu menjadi ribuan keping. Raungan marah datang dari pemimpin klan Tian Xiong yang menunggangi binatang buasnya dari belakang Jian Chen. Mereka saat ini mengejar Jian Chen dengan kecepatan tinggi, dan tidak sulit untuk mengatakan dari kebisingan seberapa kuat tekad Tian Xiong-lai untuk membunuh Jian Chen. Pembunuhan Jian Chen atas Tian Xiong Kang sama saja dengan membunuh seluruh keluarga Tian Xiong-lai. Bagaimanapun, Tian Xiong Kang adalah putra tunggalnya, dan dengan tubuh Tian Xiong-lai berada dalam keadaan seperti itu, ia kehilangan kemampuan untuk bereproduksi. Jian Chen memalingkan telinganya dari raungan mematikan Tian Xiong-lai. Satu-satunya yang ingin ia lakukan adalah melarikan diri dengan cepat dari kota besar itu. Suara langkah kaki dari belakang semakin keras ketika Jian Chen menyadari bahwa mereka milik binatang buas yang jauh lebih cepat daripada kecepatannya sendiri. 5 kilometer, 4 kilometer, 3 kilometer. Jian Chen dengan cepat mendekati gerbang kota. Hanya ada 2 kilometer yang tersisa sampai dia mencapai mereka. Dia sudah bisa melihat gerbang raksasa yang mengarah keluar kota. Tetapi tepat di belakang adalah Tian Xiong-lai, yang mengendarai binatang ajaibnya hanya 1 kilometer di belakangnya. Komandan Hadou, jika kamu bisa menutup gerbang ini dan membantu menghentikan orang ini, maka aku, Tian Xiong-lai, tidak akan bisa cukup berterima kasih. Suara Tian Xiong-lai keluar seperti guntur yang kuat dari belakangnya. Dengan cepat, gerbang kota Kawake City mulai ditutup. Melihat gerbang kota dekat, wajah Jian Chen segera jatuh. Matanya menyapu gerbang yang berjarak 40 meter saat dia menghembuskan napas dalam-dalam. Sein Force di dalam tubuhnya mulai beredar di dalam tubuhnya, meningkatkan kecepatannya sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, Jian Chen menggunakan teknik yang telah ia pelajari dari kehidupan masa lalunya. Kedua kakinya berlari dengan sangat cepat sehingga kakinya tampak seolah meluncur di atas tanah. Setiap 10 atau 20 meter ia meluncur, kakinya menyentuh tanah 1 kali. Dalam sekejap, Jian Chen tiba di kaki gerbang kota. Sudah, ada sekelompok besar tentara bayaran yang berkumpul di dekat gerbang cepat yang menunggu Jian Chen. Beberapa dari mereka mengutuk Jian Chen. Jian Chen tidak repot-repot memperlambat saat melihat ini. Sebagai gantinya, kakinya menghilang dalam kabur saat ia berlari 30 meter lagi sebelum melompat ke gerbang kota dalam persiapan untuk memanjatnya. Akhirnya mengumpulkan kekuatannya, kaki Jian Chen dicap ke tanah dan mulai memanjat dinding. Saat Jian Chen mulai memanjat tembok, orang-orang di bawah ini segera memperhatikan dan mulai mengobrol tanpa henti. Dalam waktu 2 napas, Jian Chen dengan lancar memanjat tembok kota setinggi 40 meter. Kedua kakinya keluar dari dinding tanpa hambatan, dan ia terbang melewati kepala salah satu penjaga di atas dinding sebelum turun ke sisi yang lain. Itu berjalan baik untuk Jian Chen. Dalam perjalanan menuruni tembok kota, dia tidak menemui penghalang. Bahkan ketika dia terbang melewati kepala penjaga di atas dinding, mereka hanya bisa menatapnya dengan mata lebar. Saat Jian Chen memanjat tembok kota, Tian Xiong-lai, yang berada tepat di belakang, segera melompat ke dinding tanpa binatang ajaibnya dan mulai menskalakannya dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Jian Chen. Namun, bukan hanya binatang ajaib itu sangat berat, itu bukan ahli dalam mendaki. Jadi itu tetap di tanah ketika Tian Xiong-lai berhenti di jalurnya, tetapi tidak mengakui pelanggarannya, juga tidak mau pergi dengan para pejabat. Setelah itu, kelompok lain dari 10 pria paruh baya bergegas dan melihat tembok kota sebelum memanjat dinding dan berlari ke arah yang sama dengan Jian Chen. Orang-orang ini adalah Sein-Sein dari klan Tian Xiong. Buka gerbang, sama seperti orang-orang ini terbang keluar dari kota. Suara yang dalam keluar dari balik gerbang. Segera setelah itu, gerbang yang tertutup mulai perlahan berderit terbuka. Di dinding berdiri 2 pria paruh baya. Salah satunya mengenakan jubah putih panjang, sementara yang lain mengenakan baju besi hitam. Pada saat itu,
Kedua pria paruh baya itu memandangi sekelompok orang yang saat ini berjalan ke kejauhan di luar kota dengan kecepatan tinggi. Ketika kelompok Jian Chen menghilang dari garis pandang mereka, pria paruh baya yang mengenakan baju besi memandang pria berjubah putih di sebelahnya dan bertanya, "Komandan Hado, mengapa Anda tidak menahannya?" Pria paruh baya berjubah putih itu tersenyum dan berkata, "Dia membunuh putra tunggal Tian Xiong Lai, Tian Xiong Kang, dan aku bahkan belum sempat mengucapkan terima kasih padanya. Kenapa aku harus menghentikannya?" Pria lapis baja itu berhenti sebentar, dan sepertinya memikirkan sesuatu. Dia tersenyum sehingga membuatnya tampak seperti menikmati kegembiraan orang lain. Di luar kota, Jian Chen yang demam melihat kembali Tian Xiong Lai yang mengejarnya dari belakang. Wajahnya bertambah berat ketika dia melihat Tian Xiong Lai. Meskipun Jian Chen belum bertarung dengannya, dia tahu bahwa Tian Xiong Lai bukan lawan yang setara. Melihat daerah di belakangnya, Jian Chen mulai berpikir sejenak sebelum menggigit bibirnya dengan frustrasi dan kemudian berbalik untuk berlari ke arah pegunungan Magical Beast Mountain. Dia tahu bahwa di ruang terbuka yang luas ini, tidak akan ada cara baginya untuk menyingkirkan Tian Xiong Lai yang teguh. Satu-satunya metode baginya adalah berlari menuju pegunungan Magical Beast. Dari sana, dia akan dapat menggunakan hutan dan medan yang rumit untuk keuntungannya untuk melarikan diri darinya. Melihat jarak antara dia dan Jian Chen menyusut semakin jauh, mata Tian Xiong Lai segera memerah. Dia tidak menyembunyikan aura pembunuhan yang kuat sama sekali saat dia meraung marah. "Kamu tidak bisa lari dariku." Jian Chen berbalik untuk mengamati sekelilingnya. Hanya ada sekitar 500 meter perbedaan antara dia dan Tian Xiong Lai. Berdasarkan situasi ini, Tian Xiong Lai kemungkinan besar akan menyusulnya sebelum dia mencapai Magical Beast Mountain Range. Jian Chen ragu-ragu sebentar sebelum mengepalkan giginya. Pedang angin ringan tiba-tiba muncul di tangan kanannya. Saat berikutnya, sosok Jian Chen, yang bergegas maju, tiba-tiba berhenti. Dia kemudian secara spontan menyerang Tian Xiong Lai. "Great Saint Master, saya ingin menyaksikan dengan tepat seberapa kuat Anda." Chapter 137. Bertempur melawan seorang santo suci yang agung. Melihat bahwa Jian Chen tidak lagi berlari, dan bahkan secara sukarela bergegas ke arahnya, Tian Xiong Lai tidak bisa menahan senyum tampak galak ketika dia meraung, "Ya, ayo. Saya akan memecah-mecah tubuh Anda menjadi ribuan bagian. Tidak, mati akan membuat Anda terlalu ringan. Aku pasti akan membuatmu hidup di neraka sampai kamu lebih baik mati." Saat dia mengatakan ini, kapak lebar tiba-tiba muncul di tangan Tian Xiong Lai. Kapak ini sangat besar, lebih dari 2 kali lipat ukuran tubuh tinggi dan kokoh Tian Xiong Lai. Seluruh kapak memiliki warna dan kilau tanah kuning, dan ujungnya yang tajam menyala dengan cahaya yang dingin dan mengancam. Pedang angin ringan di tangan Jian Chen menebas udara, membuat suara samar, membelah udara saat ditusukkan ke arah Tian Xiong Lai. "Heh!" Tian Xiong Lai mengeluarkan teriakan ledakan, dan kapak di tangannya tiba-tiba menyala dengan cahaya kuning. Kemudian diayunkan ke arah Jian Chen dengan jeritan menusuk telinga yang melengking. Untuk berpikir bahwa itu adalah bumi yang dikaitkan dengan Saint Force. Melihat cahaya kuning di kapak, ekspresi berat Jian Chen tidak bisa membantu tetapi tenggelam lebih jauh. Dia kemudian segera menarik pedang angin ringannya untuk menghindari serangan Tian Xiong Lai. Dengan flash, dia muncul di samping Tian Xiong Lai, dan Lightwind Sword menusuk ke pinggangnya. Tian Xiong Lai mencibir. Dia tiba-tiba melepaskan salah satu tangan yang mencengkeram kapak, dan telapak tangannya dengan cepat menjadi dikelilingi oleh lapisan cahaya kuning. Sama seperti itu mulai terburu-buru untuk meraih pedang angin ringan Jian Chen. Pedang angin ringan tertangkap erat oleh tangan kanan Tian Xiong Lai, dan bilah pedang yang tajam secara tak terduga sama sekali tidak membahayakannya. Ada jejak kaget tercermin di mata Jian Chen.
Meskipun dia sudah lama mendengar tentang bakat mendalam yang dimiliki oleh orang-orang dengan atribut bumi, pertahanan mereka yang sangat kuat, tetapi dia tidak menyadari bahwa itu akan menjadi sedemikian besar. Setelah itu, mata Jian Chen melotot tajam. Pada saat berikutnya, pedang angin ringan yang saat ini sedang digenggam erat oleh tangan kanan Tian Xiaolai tiba-tiba memancarkan pedang Qi yang kuat. Di bawah serangan yang kuat ini, lapisan cahaya kuning di sekitar tangan kanan Tian Xiaolai dengan cepat berubah menjadi lebih terang, menunjukkan bahwa itu menghilang secara samar. Tian Xiaolai dengan cepat merilis Light Wind Sword. Saat tangannya meninggalkan pisau, cahaya kuning yang mengelilingi tangannya juga menghilang. Luka kuning berbentuk salib bisa terlihat di tangan Tian Xiaolai, dan darah segar dengan cepat menutupi seluruh telapak tangannya, sekarat menjadi merah. Matanya tidak pernah sekalipun goyah dari Jian Chen yang berdiri tepat di depannya. Tian Xiaolai menggeram marah sambil terus fokus pada Jian Chen sebelum menuntut, "Bicaralah. Mengapa kamu membunuh Kang Erku? Siapa yang menyewamu untuk melakukannya?" Melihat betapa ada jarak 10 kaki dari Tian Xiaolai, Jian Chen menurunkan pedangnya sedikit dan berbicara dengan dingin, "Tidak ada yang memberitahuku untuk melakukan apapun. Anakmu yang memprovokasi aku terlebih dahulu. Jika Anda ingin menyalahkan siapapun, maka salahkan diri Anda karena mengajari seorang anak untuk tidak tahu apa-apa selain membual dan menyebabkan masalah kemanapun ia pergi." Tatapan Tian Xiaolai membeku di Jian Chen sebelum bertanya sekali lagi, "Apakah benar-benar tidak ada orang yang menyuruhmu untuk membunuh putraku? Anda tidak perlu takut menjadi kambing hitam seseorang. Jika Anda memberitahu saya sekarang, maka saya akan membiarkan Anda mati dengan cepat. Aku sudah memberitahumu, terserah Anda sendiri apakah Anda ingin percaya atau tidak." Jian Chen menjawab, melihat bagaimana tidak ada sedikit pun kebohongan dalam kata-kata Jian Chen, Tian Xiaolai tidak bisa tidak percaya padanya. Membuka mulutnya, dia berkata, "Jadi sepertinya itu salahku. Aku terlalu lunak pada Kang Er dan Kang Er sudah mati karena aku." Saat dia berbicara, Jian Chen bisa mendengar kesedihan dan penyesalan dalam suara Tian Xiaolai. Saat ini jarak yang cukup jauh, sekelompok 10 orang mendekat dengan cepat. Melihat sekelompok orang di belakang Tian Xiaolai, suasana hati Jian Chen tidak bisa membantu tetapi berubah menjadi lebih buruk. Jika dia tidak bisa membela diri melawan seseorang seperti Tian Xiaolai, maka dengan 10 Saint lainnya ditambahkan ke dalam campuran, Jian Chen pasti akan mati di sini hari ini. Sementara menyerap kembali pedang angin ringannya kembali ke tubuhnya, kaki Jian Chen segera terinjak tanah, menyebabkan gumpalan tanah terbang. Memusatkan Saint Force di tubuhnya di tangannya, dia menamparkan tanah ke depan. Segera, gumpalan tanah menjadi awan debu besar yang terbang ke arah Tian Xiaolai dan menghalangi penglihatannya. Memperoleh kesempatan baru ini, Jian Chen tidak ragu-ragu. Sosoknya segera menjadi kabur saat dia menuju ke pegunungan Magical Beast. Karena awan debu, penglihatan Tian Xiaolai sangat terpengaruh dan tidak bisa melihat sekelilingnya sama sekali. Untuk menghindari serangan mendadak oleh Jian Chen, dia segera melompat mundur dari daerah awan debu. Meskipun, saat dia melihat Jian Chen bukannya memilih untuk melarikan diri, dia meledak dengan marah, "Kamu tidak bisa melarikan diri." Sebelum dia bahkan selesai berbicara, dia mulai mengejar Jian Chen. Namun, karena keterlambatan ini, headstart Jian Chen telah memberinya jarak beberapa ratus meter. Dalam situasi saat ini, Jian Chen tidak dapat menyembuhkan dirinya sendiri menggunakan Saint Force cahaya. Apa yang paling dia butuhkan adalah melarikan diri dengan kecepatan penuh ke pegunungan Magical Beast Mountain untuk menghindari kemarahan Tian Xiaolai. Wake City hanya berjarak 20 km dari Magical Beast Mountain Range. Dengan Jian Chen berlari seolah-olah hidupnya tergantung padanya, dia sudah dekat dengan pegunungan Magical Beast. Sesampainya di hutan yang berada di pinggiran gunung, ia menemukan bagian hutan yang lebat. Tian Xiaolai yang masih mengejarnya dari belakang sudah bisa menebak apa yang direncanakan oleh Jian Chen.
Dengan ragu-ragu, dia mengeluarkan kapak raksasanya yang berkilau karena cahaya di tangannya. Tian Xianglai memegang kapaknya di atas kepalanya sebelum mengeluarkan teriakan ledakan dan berayun ke bawah. Kemudian atribut bumi 2 bulan panjang Saint Force berwarna bulan sabit datang terbang menuju Jian Chen. Merasakan sejumlah besar energi berfluktuasi di belakangnya, Jian Chen tidak repot-repot melihat sekeliling dan malah berlari ke samping dalam upaya untuk menghindar. Bulan sabit seperti kekuatan energi telah bergerak melewati punggung Jian Chen. Kali ini, keberuntungan Jian Chen telah menyelamatkannya sekali lagi. Bang! Earth Saint Force meledak di atas batu besar, mengeluarkan suara keras sebagai hasilnya dan menghamburkan energi ke 4 arah. Batu yang sebelumnya tingginya 2 orang dan selebar 3 meter meledak menjadi beberapa fragmen yang terbang kemana-mana. Beberapa fragmen yang terbang dari batu menghantam Jian Chen. Jian Chen telah mencoba yang terbaik untuk menghindari setiap pecahan batu yang terbang ke arahnya. Tetapi dengan jumlah yang sangat banyak, cukup untuk menutupi langit, sudah ada beberapa batu tajam yang berhasil melewati pertahanannya. Dengan kecelakaan yang tidak menguntungkan ini, gerakan Jian Chen pasti terhalang. Nak, terima kematianmu, raungan keras datang dari belakang. Itu Tian Xianglai dengan kapaknya tinggi dan sejumlah besar Saint Force siap digunakan. Chapter 138. Kesempatan untuk membunuh dari hutan. Dalam sekejap, Lightwind Sword muncul di tangan Jian Chen. Pada saat berikutnya, sejumlah besar pedang Qi mulai mengalir di sekitar pedang, menyebabkannya terlihat kabur bagi semua orang. Memisahkan diri dari tangan Jian Chen, itu menjadi seberkas cahaya perak saat terbang ke arah kapak Tian Xianglai dengan kecepatan luar biasa. Ding! Pedang angin ringan dan kapak saling bertabrakan, menciptakan suara logam yang mengenai logam. Setelah serangan itu, jumlah pedang Qi pada pedang angin ringan dan bumi Saint Force pada kapak mulai redup dengan setiap dorongan saling berhadapan. Gelombang kejut besar kemudian terjadi, menyebar dengan 2 senjata yang bertindak sebagai pusat gempa, mendorong Jian Chen mundur hanya oleh pasukan. Pedang angin cahaya diledakkan ke belakang sebelum perlahan-lahan berhenti. Berhenti 10 meter dari tempat yang dulu, ia mulai bergetar hebat sebelum gelombang lain pedang Qi menyelimuti pedang dan melesat maju sekali lagi. Suara mendesing, pada saat ini, pedang angin ringan itu seperti memiliki pikirannya sendiri. Dengan suara melengking saat bergerak di udara, itu terbang menuju Tian Xianglai tanpa penundaan lebih lanjut. Melihat pedang angin ringan datang di tenggorokannya, Tian Xianglai segera memiringkan lehernya keluar dari jalan. Meskipun Lightwind Sword nyaris tidak kehilangan lehernya, pedang Qi pada pedang telah meninggalkan jejak kecil luka di lehernya. Jian Chen berteriak kasihan dalam hati, untuk berpikir bahwa dia memiliki kesempatan yang baik dan Tian Xianglai secara tak terduga mengelak. Dia tidak berkecil hati. Menggunakan rohnya untuk mengendalikan pedang angin ringan, dia memerintahkannya untuk terbang di Tian Xianglai sekali lagi. Melihat bagaimana Lightwind Sword terbang dengan sendirinya di udara, Tian Xianglai hanya bisa berteriak kaget pada acara yang tak terbayangkan ini. Trik macam apa ini, senjata Santo yang dikendalikan oleh siapapun? Bagaimana bisa terbang sendiri dengan kecepatan seperti itu? Tian Xianglai bertanya pada dirinya sendiri dengan takjub. Tidak peduli seberapa banyak dia melihatnya, dia tidak bisa memahaminya. Ini adalah sesuatu yang keluar dari jangkauan pengetahuannya. Sekali lagi, di bawah kendali Jian Chen, pedang angin cahaya melintas ke arah Tian Xianglai. Tian Xianglai berteriak keras ketika Saint Force bumi mulai keluar dari tubuhnya sebelum mengembun di tubuhnya seperti sejenis baju besi. Mengangkat Saint Weaponnya ke udara, dia mengirimnya terbang ke arah pedang angin ringan. Sesuai kehendak Jian Chen, Lightwind Sword menghindari serangan Tian Xianglai dengan bergerak ke samping. Karena kekuatan Jian Chen terlalu jauh berbeda dari Tian Xianglai, bahkan jika pedang jiwa meningkatkan kekuatan serangannya beberapa kali lipat,
itu masih belum cukup untuk menerima pukulan dari Tian Xionglai. Sementara itu, bumi Sein Weapon milik Tian Xionglai jatuh ke tanah. Bang! Datang suara ketika kapak mengeluarkan semua kotoran di dekatnya, menciptakan kawah. Lightwind Sword terbang berputar-putar sebelum mengorientasi kembali dirinya dan terbang di Tian Xionglai sekali lagi. Sebelum Tian Xionglai bahkan bisa bereaksi, ujung pedang yang tajam telah menusuk tubuhnya yang kokoh. Pedang Qi yang sangat tajam bertabrakan dengan tubuh Tian Xionglai yang sangat kokoh. Saat kedua kekuatan digiling satu sama lain, tubuh tahan lama Tian Xionglai tidak bisa menangani tekanan lagi. Pedang angin ringan membuat lubang di baju besinya dan menusuk ke dalam tubuhnya. Namun, saat pedang angin ringan hendak menusuk kulitnya, Sein Force dalam tubuh Tian Xionglai memblokirnya. Pasukan suci Sein Great Master kemudian mulai memaksanya keluar dari tubuhnya. Alis Jian Chen berkerut bersama saat dia berpikir tentang betapa sulitnya Tian Xionglai. Dia tidak berpikir bahwa dengan kesempatan yang baik, dia masih tidak bisa membunuhnya. Tampaknya bahkan dengan bantuan pedang jiwa, dia hanya bisa menghalangi Tian Xionglai untuk sesaat. Bahkan dengan keberuntungan, dia tidak akan dapat melakukan kerusakan serius, dan jika dia ingin membunuhnya, akan lebih mudah untuk mengukur langit. Dengan pedang jiwa mengambil banyak semangatnya, Jian Chen tidak akan bisa bertahan lebih lama. Berpikir untuk dirinya sendiri, Jian Chen dengan cepat mengambil keputusan. Dalam sepersekian detik, Lightwind Sword terbang kembali ke tangannya sebelum menghilang dari pandangan. Tanpa ragu-ragu lebih lanjut, Jian Chen mulai berlari menuju pegunungan Magical Beast Mountain. Hal yang paling penting adalah dia harus melarikan diri. Karena kekuatan Tian Xionglai, membela diri adalah tugas yang sulit. Saat ini tidak mungkin untuk membunuhnya. Itu akan menjadi yang terbaik untuk menunggu sampai dia lebih kuat dan kemudian kembali untuk menyelesaikan masalah. Tian Xionglai menatap dengan muram ke arah Jian Chen yang melarikan diri saat bumi Sein Force yang mengelilinginya perlahan-lahan terserap kembali ke tubuhnya. Di punggungnya ada luka kecil yang perlahan-lahan sekarat bagian dari pakaiannya merah. Pemimpin klan, dewaku. Pada saat itu, 10 tentara bayaran muncul di belakang Tian Xionglai dan menatap dengan kaget pada luka di punggung Tian Xionglai. Mengejarnya, kamu tidak bisa membiarkannya melarikan diri, teriak Tian Xionglai sebelum memimpin tentara bayaran ke depan. Jian Chen sudah memasuki bagian hutan yang tebal dengan cepat. Namun, kecepatannya saat ini jauh lebih lambat daripada kecepatan aslinya. Hanya bernapas adalah tugas yang melelahkan sekarang dan wajahnya paling cepat terpuruk. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia bisa merasakan berbagai luka yang menimpanya, menyiksa sarafnya. Tidak ada waktu baginya untuk menemukan tempat untuk mengobati lukanya. Jadi dia hanya bisa fokus pada berlari daripada menggunakan cahaya Sein Force untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Berhenti di bawah pohon besar untuk mengatur napas, dia menoleh hanya untuk melihat Tian Xionglai mengejar dari belakang. Mendapatkan kembali sikapnya, Jian Chen sekali lagi mulai berlari menuju pegunungan Magical Beast Mountain. Di jalan, Jian Chen telah menggunakan pohon-pohon dan rumput tinggi untuk menyembunyikan sosoknya agar bisa melepaskan pelacak-pelacaknya. Di hutan itu jauh lebih mudah disembunyikan. Pohon-pohon dan rumput tinggi akan membuang pengejar dengan mudah. Tidak diketahui oleh mereka berdua, pengejaran telah mengambil alih setengah hari, yang berarti sudah siang sekali lagi. Matahari panas yang terik terhalang oleh langit berawan, membuat daerah di sekitarnya tampak suram dan gelap. Sementara Tian Xionglai dan kelompok tentara bayarannya mencoba melacak jejak kaki Jian Chen melalui pegunungan Magical Beast Mountain, pada akhirnya, mereka akhirnya kehilangan dia. Tian Xionglai menatap marah pada rumput tinggi di sekitarnya dengan ekspresi mengerikan. Segera mengambil sehelai kertas dari jubahnya, dia berkata, Xing Dao, segera ambil surat perintah ini dan aturlah sebuah kelompok untuk mencari di pegunungan. Ya, tuanku, salah satu pria mengambil surat perintah dari tangan Tian Xionglai dan menghilang dari hutan.
peri hutan. Chapter 139. Membunuh secara diam-diam. Setelah tentara bayaran dengan surat perintah pergi, Tian Xiong-Lai melambaikan tangannya pada yang lain, cari daerah sekitarnya dengan hati-hati untuk mencari jejak. Saya ingin tahu kemana dia lari. Setelah kehilangan jejak Jian Chen, Tian Xiong-Lai dan kelompok tentara bayarannya hanya bisa berharap untuk mencari jejak yang ditinggalkan olehnya. Tetapi ini adalah tugas yang sangat sulit. Di bagian hutan yang lebat di pegunungan Magical Beast Mountain, Jian Chen duduk di bawah pohon besar dengan wajah pucat. Dengan hati-hati menggunakan pedang angin ringan untuk mengambil potongan-potongan batu di tubuhnya, pakaiannya mulai diwarnai sepenuhnya merah. Setiap kali ujung Lightwind Sword menusuk dagingnya, gelombang baru rasa sakit menembus Jian Chen. Sumber rasa sakit yang konstan telah menguji saraf Jian Chen, dan dahinya basah oleh keringat dengan setiap momen tambahan. Ketika fragmen batu terakhir telah diekstraksi dari tubuhnya, Jian Chen akhirnya melepaskan gerutuan lega. Tanpa energi, ia merosot ke batang pohon lebar dan dengan tenang menghirup udara dalam. Setelah beristirahat sebentar, Jian Chen memusatkan inderanya pada lingkungannya hanya untuk menemukan bahwa itu damai sekali lagi. Duduk dalam posisi bersila, bola cahaya putih perlahan muncul dan menyelimuti Jian Chen di dalamnya. Itu terus menyembuhkan tubuh Jian Chen selama beberapa saat sebelum berubah menjadi bola cahaya putih susu. Pada titik ini, tubuh Jian Chen benar-benar tenggelam. Dari luar, Anda hanya bisa melihat garis buram tubuhnya. Selama 1 jam, Jian Chen terus tetap tenggelam dalam cahaya putih susu sebelum mulai berangsur-angsur menghilang. Tidak lama kemudian, tubuhnya bisa terlihat jelas di dalamnya. Kali ini, wajah Jian Chen tidak lagi memiliki tampilan pucat di atasnya, sebagai gantinya cahaya sehatnya kembali. Berbagai luka yang digunakan untuk menghiasi tubuhnya sekarang benar-benar hilang tanpa bekas luka di tubuhnya. Namun, Jian Chen belum bangun dari kebodohannya. Dia terus mengingat Saint Force yang hilang yang telah dia habiskan dalam pelariannya. Jumlah yang dia gunakan tidak sedikit, dan Saint Force di dalam tubuhnya hampir sepenuhnya habis. Karena fakta bahwa dia tidak hanya berada di pegunungan Magical Beast di mana Magical Beast dapat menemukannya, tetapi anak buah Tian Xiong akan mencari di daerah itu. Jadi yang bisa dilakukan Jian Chen adalah mencoba dan mempertahankan kondisi optimal tubuhnya agar dapat menghadapi bahaya yang mungkin dia temui. Tidak menyadari berapa banyak waktu yang telah berlalu, tubuh Jian Chen sebenarnya duduk di posisi yang sama selama 6 jam terus-menerus mengisi Saint Force-nya. Tidak pada satu titik waktu pun tubuhnya bergerak, matanya juga tidak pernah terbuka. Sepertinya dia adalah seorang beku yang telah memasuki kondisi meditasi yang dalam dan telah sepenuhnya kehilangan kesadaran akan dunia materi di sekitarnya. Pada saat itu dari belakang pohon, piton ramping datang meluncur tanpa suara ke arah Jian Chen. Melingkar di sekitar pohon itu berhenti, sebelum perlahan-lahan meluncur ke arahnya lagi, dan tidak terlalu lama setelah itu, ia mulai membuka rahang kecilnya. Sama seperti ular itu kurang dari 1 kaki darinya, Jian Chen yang bersila tiba-tiba membuka matanya. Kilatan dingin muncul di matanya saat Lightwind Sword muncul di telapak tangan kanannya dan menikam piton dengan kecepatan yang sangat cepat. Pedang angin ringan secara akurat menusuk ke daerah di mana jantung berada. Dengan sejumlah besar tajam dari pedang Qi, hati ular sanca itu langsung pecah. Bahkan tanpa melihat piton, dia merebut kembali Lightwind Sword ke dalam tubuhnya dan terus duduk di sebelah pohon. Menutup matanya, dia terus berusaha memulihkan semangatnya. Walaupun kelihatannya dia berada dalam kondisi meditasi yang dalam seperti beku, dalam kenyataannya, dia menjaga lingkungannya. Di daerah di mana binatang buas berkeliaran, dia tidak berani ceroboh saat dia mencoba memulihkan Saint Force-nya. Piton sepanjang 4 atau 5 kaki jatuh dari batang pohon sekarang karena tidak berdaya untuk tetap melingkar di sekitarnya. Saat jatuh,
Itu mengeluarkan suara mendesis yang dalam sebelum berjuang di tanah sejenak sebelum diam. Setelah 4 jam, Jian Chen membuka matanya sekali lagi dan berdiri di cabang pohon. Dia mengeluarkan satu set pakaian dari dalam space belt-nya dan berganti pakaian. Menyadari bahwa sekarang sudah gelap, dia mulai berpikir sejenak sebelum memutuskan untuk meninggalkan daerah itu. Jian Chen hati-hati melihat sekeliling dirinya kalau-kalau klan Tianxiong ada di dekatnya. Pada saat ini ia telah pulih sepenuhnya dari luka-lukanya, dan bahkan Saint Force-nya kembali ke kondisi optimal. Sekarang dia berada di pegunungan Magical Beast Mountain dengan medan yang rumit. Jian Chen yakin bahwa jika dia bertemu Tianxiong Lai lagi, dia akan dapat dengan mudah mundur, tidak seperti pertarungan sebelumnya di mana itu terjadi di ruang terbuka. Saat itu, suara gemerisik kecil datang dari belakang. Saat dia mendengar suara itu, hati Jian Chen berhenti. Dia dengan cepat melompat ke cabang pohon terdekat yang tersembunyi dari pandangan berkat daun. Tidak terlalu lama setelah itu, sekelompok pria yang mengenakan pakaian putih perlahan muncul. Gaya hidup seperti ini melelahkan. Memiliki sekelompok kami menuju ke Magical Beast Mountain Range untuk menemukan hanya satu orang tanpa satu potret pun. Bagaimana seharusnya kita melihatnya? Salah satu tentara bayaran berjubah putih mengeluh kepada yang lain. Itu benar, kita bahkan tidak tahu seperti apa orang ini. Bahkan jika kita menemukan dia, bagaimana kita bisa mengenalinya? Seorang pria parubaya berjanggut berkata, saudara-saudaraku, apakah kamu tahu persis mengapa pemimpin klan ingin kita mencari pria ini dengan sangat buruk? Seseorang berkata dengan rasa ingin tahu. Saya pernah mendengar bahwa Tianxiong Kang dibunuh oleh pria ini. Tianxiong Kang adalah pewaris tunggal klan Tianxiong kami. Anda memberitahu saya, jika putra Anda terbunuh, bukankah Anda akan marah besar? Maka tentu saja pemimpin klan pasti ingin menangkap pembunuh ini. Saya pernah mendengar klan Tianxiong telah mengirim 300 anggotanya ke pegunungan Magical Beast Mountain. Di antara semua orang itu, anggota terlemah adalah orang suci besar sementara ada sekitar 30 orang suci. Dengan pemimpin klan mengirim banyak orang ke pegunungan, apakah kamu pikir kita akan bisa menangkap pembunuhnya? Lagi pula, pegunungan Magical Beast Mountain sangat besar, dan sulit untuk mengatakan apakah pria itu sudah melarikan diri dari sini atau tidak. Itu tidak bisa dikatakan dengan pasti. Tetapi menurut berita, si pembunuh sudah sangat terluka oleh pemimpin klan. Di hutan raksasa ini, bahkan jika di sini untuk melarikan diri, dia tidak akan jauh. Petik 2. Kelompok tentara bayaran mulai iseng berbicara seolah-olah mereka berjalan-jalan bukannya memburu seseorang. Sama seperti tentara bayaran ini berjalan di bawah pohon besar. Daun di atas tiba-tiba bergoyang ketika seseorang melesat keluar dengan pedang angin ringan miliknya siap menusuk ke dalam kelompok di bawah ini. Saat tentara bayaran ini memiringkan kepala mereka, pedang itu telah menusuk di antara alis seorang pria. Semua orang berhati-hati, seseorang menyerang. Seseorang cepat menanggapi. Tetapi sebelum dia bahkan bisa menyelesaikan kalimatnya, pedang angin ringan kabur sejenak sebelum menusuk ke tenggorokannya. Chapter 140. Retret Klan Tianxiong. Pada titik itu, sisa dari tentara bayaran akhirnya mengatasi kejutan mereka dan mengeluarkan Saint Weapons mereka untuk bertarung. Pendekar pedang yang memegang pedang membalikkan badannya di udara dan menghindari serangan yang datang sebelum dengan anggun mendarat di tanah. Pedang Qi memancar dari pedangnya perlahan menutupi udara di sekitarnya. Segera juga merasuki tentara bayaran di dalamnya juga. Pada saat pedang Qi telah menghilang, anggota klan Tianxiong semua telah jatuh ke tanah dengan lubang di tenggorokan mereka. Setetes darah bocor dari luka-luka mereka ke bumi di bawah. Mengambil kembali pedangnya, Jian Chen dengan tenang menatap anggota yang membumi sebelum berkata, kamu telah memberiku cukup banyak informasi yang berguna. 30 Saint Master dan lebih dari 200 Great Signs, klan Tianxiong benar-benar tidak lemah sama sekali.
untuk berpikir bahwa mereka akan mengirim banyak orang ke pegunungan Magical Beast untuk menemukanku. Tidak heran mereka adalah klan nomor 1 di kota Wake. Jian Chen terdiam sesaat sebelum wajahnya perlahan mulai berubah menjadi senyuman. Jadi jika kamu tidak akan membiarkanku pergi, maka jangan salahkan aku karena galak. Saya akan bermain-main dengan Anda kalau begitu. Dalam sekejap mata, beberapa hari telah berlalu, dan dalam rentang hari-hari itu, Jian Chen telah berkeliaran di sekitar tempat itu dan fokus pada berurusan dengan orang-orang dari klan Tianxiong. Meskipun Jian Chen biasanya bukan orang yang membalas dendam, ia juga bukan orang yang tidak melawan. Setelah diprovokasi dan diintimidasi ke kondisi seperti itu oleh klan Tianxiong, jika dia tidak bergerak, maka dia tidak akan bisa menyebut dirinya Jian Chen. Sudah jumlah orang yang terbunuh oleh Jian Chen telah mencapai suatu tempat di kisaran 200. Di antara mereka, ada 10 ahli Saint Master, sisanya adalah Sains Agung. Dengan kerugian besar seperti ini, bahkan untuk klan Tianxiong, akan sulit untuk pulih karena mereka telah rusak sampai ke akar mereka. Klan Tianxiong benar-benar mengetahui ini dengan baik dan jelas, tetapi mereka tidak mengambil langkah untuk memperbaikinya. Sebaliknya, mereka malah mengambil lebih banyak anggota dari klan mereka dan meminta mereka mencari pegunungan Magical Beast untuk mencari jejak Jian Chen. Tianxiong Lai pasti ingin membalas dendam atas putranya yang telah meninggal, tidak peduli seberapa besar harga yang harus dia bayar. Peristiwa yang telah terjadi selama beberapa hari terakhir telah diketahui semua orang di kota Wake. Klan Tianxiong telah menjadi kekuatan penguasa utama selama lebih dari 10 tahun, sehingga reputasi Tianxiong Lai bahkan bisa dikatakan sangat jelas. Tentara bayaran permanen dan pedagang semuanya tahu siapa Tianxiong Lai dan seberapa kuat dia. Berita bahwa pewaris klan Tianxiong, Tianxiong Kang, terbunuh dan bahwa Tianxiong Lai telah membawa sekelompok tentara bayaran yang tampak ganas ke pegunungan Magical Beast Mountain untuk menemukan pembunuh telah menyebabkan keributan besar di Wake City. Topik ini dibicarakan oleh tentara bayaran dan pedagang sama-sama sambil minum teh dan sepiring makanan. Namun, siapapun yang begitu berani untuk membunuh Tianxiong Kang, tidak ada yang tahu siapa orang itu. Satu-satunya hal yang mereka ketahui tentang pembunuh misterius ini adalah bahwa dia adalah orang yang sangat muda, setiap detail lainnya tidak diketahui. Klan lain di Wake City diam-diam mengamati urusan klan Tianxiong. Ketika mereka menyadari betapa banyak kerusakan yang telah diambil klan Tianxiong saat berada di pegunungan Magical Beast Mountain, masing-masing dari mereka mulai mempersiapkan klan mereka untuk mengambil alih dan membagi saham klan Tianxiong di pasar. Klan Tianxiong telah mengendalikan sebagian besar kota Wake, menyebabkan setiap klan lainnya menjadi sangat cemburu. Tetapi beberapa dari mereka takut akan kekuatan klan Tianxiong, jadi mereka tetap sabar. Namun, sekarang klan Tianxiong telah menemukan kecelakaan yang tak terduga, kekuatan mereka tidak lagi sama. Banyak dari klan tidak bisa membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja, dan mulai mengulurkan tangan untuk keuntungan klan Tianxiong. Di pegunungan Magical Beast Mountain, sekelompok tentara bayaran yang khawatir berusia 20-40 tahun duduk melingkar satu sama lain. Pemimpin klan, situasinya tidak terlihat baik di sini. Bocah itu berbahaya seperti iblis dan juga telah mendapatkan banyak pengalaman tentang cara berburu di hutan. Kami berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena dia memiliki keuntungan dengan medan dan telah mengguncang kami dari jejaknya beberapa kali. Bukan hanya itu, tetapi bocah ini juga sangat kuat. Banyak dari kelompok yang lebih kecil tidak memiliki kekuatan untuk membunuhnya sama sekali dan akhirnya dihancurkan. Bahkan jika lawannya adalah seorang ahli Saint Master, dia telah mampu melawan mereka semua sama. Sejauh ini jumlah orang yang kita bawa ke pegunungan Magical Beast telah berkurang menjadi setengahnya. Tapi aku khawatir jika hal-hal berlanjut seperti ini, jumlah orang yang akan kita tinggalkan akan dihitung di tangan kita. Seorang pria parubaya berkata dengan prihatin. Itu benar, pemimpin klan, bocah itu terlalu licik. Jika kita berkelompok bersama,
Dia melakukan pendekatan penyergapan dengan cara yang tidak bisa kita lihat wajahnya dan saat kita berpisah, dia mendatangi kita satu persatu. Bukan hanya itu, tapi dia juga lincah seperti monyet di hutan-hutan ini sehingga kita tidak bisa mengejarnya. Apa yang bisa kita lakukan? Dalam kelompok kami sekarang, hanya tuanku yang bisa melawan bocah ini. Seorang tentara bayaran lainnya berkata dengan jumlah kekhawatiran yang sama. Pemimpin klan, saat ini kita berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Akan lebih baik untuk mundur untuk saat ini dan memikirkan semuanya. Kata seseorang yang tampak lemah. Pemimpin klan, sekarang karena kita telah kehilangan begitu banyak anggota di rentang pegunungan Magical Beast, pengembangan kita di kota Wake akan dihentikan. Kita tidak bisa membiarkan itu terjadi. Tian Xiaolai mengepalkan tangannya dengan frustrasi ketika wajahnya menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Dalam hatinya perjuangan sengit sedang dimainkan. Setelah beberapa waktu, Tian Xiaolai menggigit bibirnya dan berbicara, suruh semua orang mundur. Ya, pemimpin klan, setelah mendengar perintah ini, setiap tentara bayaran mengungkapkan ekspresi bahagia ketika hati mereka diam-diam melepaskan napas lega. Setelah menghadapi Jian Chen beberapa hari terakhir ini, tidak satu pun dari mereka yang ingin membuang nyawa mereka. Beruntung bahwa Tian Xiaolai telah menemani mereka. Di mata mereka, mereka sangat takut menemukan Jian Chen tanpa dia. Seseorang meraih ke saluran bambu sebelum membakar sekeringnya. Dengan peluit melengking, parasut bambu terbang lurus ke udara sebelum meledak dengan ledakan keras dan berubah menjadi kabut asap merah yang berserakan di mana-mana. Dalam kedalaman Magical Beast Mountain Range, ada sekelompok tentara bayaran yang duduk melingkar dan memakan beberapa potong daging. Kapan pembunuh bayaran ini akan ditangkap? Aku tidak tahu. Jumlah korban yang dikumpulkan oleh klan Tian Xiong kami telah mencapai lebih dari jumlah besar. 10 Saint Master telah meninggal. Untuk dapat membunuh Saint Master dengan mudah, dengan kita hanya memiliki kekuatan Saint besar, aku tidak tahu berapa lama lagi sebelum kita menjadi target baginya. Selama kita tidak menemukan dia, kita akan baik-baik saja. Kalau tidak, kita tidak akan punya kehidupan untuk kembali ke rumah bersama. Para tentara bayaran duduk di sekitar api dan mengobrol di antara mereka sendiri dengan khawatir. Pada saat itu, suara melengking yang keras berputar ke langit. Mendengar itu, setiap tentara bayaran memandang ke atas melewati kanopi pohon untuk melihat kembang api yang mekar di langit, yang mengarah ke beberapa tentara bayaran yang menangis lega. Itu sinyal retret klan Tian Xiong kami. Salah satu tentara bayaran berteriak dengan sukacita. Kita akhirnya bisa pulang, apa yang semua orang lakukan hanya berdiri saja. Ayo cepat dan pulang. Apakah kalian ingin tetap di sini atau apa? Pembunuh itu bisa datang kapan saja dan membantai kita seperti ternak. Benar-benar, ayo cepat dan pergi. Ini bukan tempat yang harus kita tinggali. Setelah itu, tidak ada yang ingin makan makanan mereka dan segera meninggalkan tempat itu. Tidak terlalu lama setelah mereka pergi, sebuah bayangan jatuh dari pohon. Sosok ini mengenakan kulit binatang ajaib, dan sudah ada tanda-tanda awal janggut tumbuh di wajahnya. Melihat sekelompok tentara bayaran menghilang dari pandangan, sosok itu menyeringai, jadi kamu ingin mundur? Tidak apa-apa, tapi ini yang terakhir kali, saya harap Anda melepaskan satu aliran darah terakhir. Siapapun yang menyinggung perasaan saya, Jian Chen, tidak akan bisa pergi dengan mudah. Bersambung ke chapter 141. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.